Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Nurse Filian Channel. Terus dukung channel ini ya agar channel ini tetap bermanfaat dan berkembang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oh ya, saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang dinyatakan lulus pada seleksi ASN atau CPNS di tahun ini. Semoga teman-teman semakin sukses dan dapat membahagiakan orang-orang tersayang, baik orang tua, suami, ataupun istri maupun anaknya. Sekali lagi saya ucapkan selamat ya. Baiklah, kali ini saya akan berbagi atau sharing tentang bagaimana pengisian DRH atau daftar riwayat hidup. Lebih tepatnya petunjuk pengisian DRH sebagai pedoman bagi peserta SSC-ASN 2021 yang dinyatakan lulus untuk dapat melakukan pengisian daftar riwayat hidup atau DRH tersebut. Jadi sesuai petunjuk atau panduan dari BKN, langsung saja kita bahas. Langkah pertama, teman-teman wajib login ke akun SSCASN teman-teman masing-masing sesuai nick dan password yang teman-teman daftar. Nah, jadi ketika teman-teman berhasil login akan ada ditampilkan halaman yang berisi pengumuman lulus atau tidak lulus. Jika teman-teman dinyatakan lulus, maka akan muncul drop down list untuk memilih apakah teman-teman akan melanjutkan ke pengisian DRH dan pemberkasan atau ingin mengundurkan diri. Saya rasa teman-teman tidak akan mengundurkan diri karena untuk lulus itu tidak mudah. Jadi teman-teman jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan karena banyak yang ingin menjadi ASN tetapi belum berhasil. Jadi jangan sampai teman-teman sia-siakan kesempatan ini ya. Jadi nanti pada akun teman-teman itu akan muncul apakah Anda ingin melakukan pengisian daftar riwayat hidup dan pemberkasan CSN. Kalau memang teman-teman mau melanjutkan, tinggal teman-teman klik iya. Nah, jadi akan ditampilkan form-form pengisian daerah tersebut. Ada 5 langkah pengisian datanya. Di antaranya itu ada data perorangan, data pendidikan, data pekerjaan, data keluarga, data organisasi, dan ada satu pengunggahan dokumen-dokumen lainnya. Nanti kita bahas satu persatu. Nah, ini tentang pengisian data perorangan. Nah, yang pertama, pengisian data perorangan ini yang berisikan biodata calon atau CPNS, alamat domisili, dan keterangan lainnya. Untuk kolom yang ditandai bintang merah itu wajib diisi. Ya. Jadi ini kolom biodata, ini kolom alamat domisili, dan yang ini kolom keterangan lainnya. Jadi di situ nanti teman-teman isi semua sesuai. Kalau biodata sesuai dengan KTP teman-teman. Terus ada juga biodata sesuai dengan ijazah. Jadi berbeda ya teman-teman. Karena kalau sesuai dengan ijazah itu biasanya ada gelarnya. Kalau sesuai KTP kan tidak ada gelar. Nah, jadi diisi sesuai dengan apa yang diminta. Nah, pengisian biodata perorangan ini teman-teman harap melakukan pengisian dengan teliti serta hati-hati karena data yang diisikan adalah data yang digunakan untuk pemberkasan CASN dan tidak dapat diubah setelah teman-teman mengirim daftar riwayat hidup tersebut. Jadi harus teliti ya teman-teman dan benar-benar hati-hati. Nah, untuk kolom biodata isilah nick atau nomor induk kependudukan teman-teman sesuai KTP. Jangan sampai salah. Terus nama sesuai dengan ijazah itu diisi dengan gelar sesuai ijazah teman-teman yang saya jelaskan tadi. Jika nama KTP itu sesuai KTP tanpa gelar, cukup nama teman-teman saja.
Paham ya teman-teman? Misalnya terus namanya Saputra SE yang dibuat Saputra tambahin gelar belakang itu untuk yang nama ijazah, tetapi kalau nama sesuai KTP Saputra saja. Terus di situ juga ada pengisian gelar depan sesuai ijazah. Jika teman-teman memiliki gelar depan atau eh, gelar tersebut berupa singkatan, misalnya teman-teman dokter tulis D kecil, R kecil, DR-nya kan. Jika doktor, D besar, R kecil. Jika tidak ada gelar depan, isi dengan tanda strip, jangan dikosongkan. Begitu juga gelar belakang, sama seperti saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya di situ juga ada pengisian tempat lahir sesuai tertera pada ijazah setingkat kabupaten atau kota yang tertera di ijazah. Jadi jangan teman-teman tulis nama desa tempat teman-teman lahir, tapi setara kabupaten atau kota, ya. Terus di situ kan tertulisnya tempat lahir ijazah, maksudnya bukan tempat ijazah tersebut terbit atau ijazah tersebut dibuat, tetapi tempat lahir teman-teman. Nah, bukan tempat ijazah teman-teman terbit ya. Terus di situ juga ada form jenis kelamin. Cukup jelas kan jenis kelaminnya pria atau wanita. Terus juga ada status perkawinan. Isilah sesuai KTP. Jika memang teman-teman masih lajang, isi lajang. Jika sudah menikah, teman-teman buat sesuai dengan KTP teman-teman. Terus nomor telepon juga wajib diisi. Bisa diisi nomor ponsel jika tidak ada nomor telepon. Tapi jika teman-teman ada nomor telepon silakan teman-teman isi. Terus di situ juga ada pengisian nomor ponsel. Saran saya isilah nomor ponsel yang juga terdaftar di WA atau WhatsApp, karena itu nanti biasanya dibuatkan grup bagi peserta yang dinyatakan lulus. Nah, selanjutnya kolom alamat domisili. Nah, isilah provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, kelurahan sesuai domisili saat ini. Nah, untuk jalan di sini kan ada pengisian jalan alamat teman-teman. Langsung aja isi nama jalannya tanpa harus teman-teman tulis jalan. Misalnya jalan Sepakat, langsung saja teman-teman isi Sepakat di kolom jalan tadi. Nah, terus pada kolom alamat lengkap tinggal isi nomor rumah, RT dan RW-nya saja. Terus ada juga kolom kode pos. Isilah sesuai kode pos teman-teman. Jika tidak tahu kode posnya, bisa searching di Google. Biasanya muncul. Dan yang kolom keterangan lainnya itu ada pengisian tentang tinggi badan serta berat badan. Cukup teman-teman isi angkanya saja. Sentimeter dan kilogramnya nggak perlu ditulis. Terus untuk pengisian warna dan bentuk rambut, bentuk muka serta warna kulit, jelas ya cara pengisiannya. Untuk ciri khas dan bentuk tubuh strip saja kalau memang teman-teman tidak ada ciri khas. Soalnya kan ada tai lalat kan, tidak usah strip aja kalau memang nggak ada. Jika ada tinggal teman-teman tulis. Terus untuk kolom hobi bisa diisi lebih dari satu. Tapi jika teman-teman mengisi cuma satu macam jenis hobi ya nggak apa-apa. Nah, jika sudah, masukkan captcha sesuai captcha yang tertera dan klik tombol selanjutnya. Jangan sampai teman-teman salah klik tombol, teman-teman klik tombol resume, maka teman-teman data tersebut tidak akan tersimpan.
Jadi setelah klik captcha ini, teman-teman klik tombol selanjutnya, bukan resume, agar datanya tersimpan. Lanjut kita ke data pendidikan. Nah, di data pendidikan ini teman-teman bisa mengisi riwayat pendidikan dan riwayat kursusnya juga. Di sini juga ada kolomnya. Nanti kita bahas satu-satu. Nah, yang digunakan untuk data pendidikan yang digunakan yaitu data pendidikan pada saat teman-teman melamar formasi jabatan pada saat pendaftaran CPNS. Nah, maka akan secara otomatis muncul pendidikan teman-teman tersebut. Tetapi masih ada kolom-kolom yang kosong dan harus diisi. Maka teman-teman bisa klik ubah untuk melengkapi kolom-kolom yang masih kosong. Lalu kalau sudah, teman-teman klik simpan kalau memang sudah melakukan pengisian atau perubahan data. Nah, ini contoh kolom untuk ubah data pendidikan. Nah, teman-teman bisa menambahkan pendidikan lain yang setingkat dengan pendidikan yang digunakan untuk melamar atau pendidikan yang setingkat lebih tinggi. Teman-teman tidak bisa untuk menambahkan pendidikan lain yang setingkat lebih tinggi. Nah, misalnya kan pendidikan di dilamar adalah S1 akuntansi. Lalu teman-teman mau menambahkan S2-nya, maka penambahan akan gagal. Terus teman-teman tambahkan juga pendidikan dari SD, SMP, dan SMA dengan mengklik tombol tambah pendidikan untuk pendidikan SD, SMP, dan SMA. Nah, ini ada formnya ini. Ini tambah pendidikan. Salah satu form tambah pendidikan contohnya. Nah, terus di sini juga ada pengisian akreditasi pada saat teman-teman sekolah SD, SMP, dan SMA. Jika teman-teman lupa atau nggak tahu, tinggal strip aja form akreditasinya. Nah, kecuali kalau akreditasi perguruan tinggi itu wajib diisi akreditasinya. Kalau yang untuk SD, SMP, SMA ini kalau lupa nggak apa-apa di strip aja. Tapi kalau memang bisa diisi, jangan dikosongkan. Tapi kalau tidak tahu, tinggal di strip. Jangan yang perguruan tinggi yang dikosongkan. Kalau yang perguruan tinggi akreditasinya harus jelas, harus diisi. Paham ya teman-teman? Nah, terus di sini ada pengisian riwayat kursus. Jika memang pernah mengikuti kursus, tinggal klik tombol tambah kursus. Tetapi jika teman-teman belum pernah atau tidak pernah melakukan kursus, ya tidak perlu diisi. Jenis kursusnya juga sudah terdaftar atau tersedia. Teman-teman hanya bisa memilih kursus yang sudah tersedia pada kolom yang telah disediakan. Nah, jika memang ada daftar kursus yang pernah teman-teman ikut, tinggal teman-teman klik. Begitulah cara pengisiannya. Terus kita lanjut ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga ini pengisian riwayat pekerjaan. Terdapat 3 kolom, yaitu riwayat pekerjaan, terus penghargaan, dan prestasi. Boleh diisi jika ada, jika tidak ada ya nggak usah dipaksakan, kosongkan saja. Untuk form riwayat pekerjaan tersebut. Nah, yang untuk prestasi, misalnya kan teman-teman atlet tuh, ya tinggal diisi data-datanya. Terus langsung saja kita ke yang keempat. Angka yang keempat yaitu pengisian riwayat keluarga. Apa saja riwayat keluarga ini? Yaitu teman-teman diwajibkan untuk mengisi seluruh anggota keluarga, di antaranya data pasangan, misalnya istri ataupun suami, terus data anak, orang tua kandung, saudara kandung, serta mertua juga wajib diisi.
Terus jika orang tua teman-teman, saudara teman-teman maupun mertua ada yang PNS, maka masukkan atau isi juga NIP-nya pada kolom NIP, bukan NIK ya. Kalau NIK kan ada kolomnya sendiri, NIP juga ada kolomnya sendiri. Nah, yang telah disediakan di situ tinggal teman-teman isi, masukkan NIP-nya, lalu namanya dan klik cari NIP. Maka sistem akan secara otomatis menampilkan datanya. Tetapi jika bukan PNS atau ASN, cukup kosongkan saja. Silakan isi data yang lainnya. Tidak perlu dipaksakan untuk mengisi NIP. Nah, terus selanjutnya data organisasi. Nah, untuk pengisian data organisasi teman-teman, ini yaitu organisasi yang pernah teman-teman ikuti. Boleh teman-teman isi jika teman-teman pernah mengikuti organisasi. Tapi kalau tidak, kosongkan saja juga nggak apa-apa. Selanjutnya, teman-teman juga bisa mengisi surat keterangan lainnya seperti SKCK, surat keterangan sehat, sehat jasmani rohani, serta bebas nafza. Sudah dibuat atau diselesaikan, tinggal teman-teman unggah nanti. Nah, kalau teman-teman sudah menyelesaikan dokumen-dokumen ini, teman-teman tinggal masukkan saja datanya. Jika sudah, klik tombol selanjutnya. Terakhir, langkah ke-6 yaitu pengunggahan dokumen. Jadi nanti jika teman-teman sudah mengisi data perorangan, pendidikan, pekerjaan, keluarga, data organisasi, teman-teman yang terakhir mengunggah dokumennya. Nah, di sini teman-teman wajib melakukan 2 kali klik. Yang pertama, klik tombol cetak DRH perorangan, dan yang kedua, klik cetak DRH atau daftar riwayat hidup, DRH riwayat. Nanti ada pilihannya. Nah, terus selanjutnya teman-teman menuliskan data-data yang diharuskan untuk ditulis nanti setelah teman-teman cetak form-form daerah perorangan dan daerah riwayat, ada yang ditulis tangan. Nanti teman-teman tulis, setelah teman-teman tulis ditandatangani, terus wajib diunggah kembali ke akun SSC ASN pada halaman unggah dokumennya. Jadi saran saya teman-teman benar-benar baca ketentuan-ketentuan unggah dokumen pada box warna kuning. Nah, ini di sini ya. Di box warna kuning ini ada ketentuan-ketentuan pengunggahan. Jadi teman-teman wajib baca lagi apa saja ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan. Nah, teman-teman, DRH yang telah ditandatangani tadi wajib diunggah dengan multipage atau hasil cetakan DRH perorangan dan DRH riwayat di-scan menjadi satu halaman, lalu diunggah di kolom yang sama. Terus teman-teman masih dapat melakukan perubahan pengisian data sebelum klik tombol akhiri proses pengisian DRH. Nah, jika teman-teman sudah yakin semua pernyataan ataupun dokumen sudah lengkap, barulah teman-teman klik tombol akhiri proses pengisian DRH. Nah, itulah gambaran tentang pengisian DRH. Saya harap dapat membantu teman-teman. Nah, terus teman-teman juga harus proaktif bagaimana cara pengisian DRH ini, cari-cari info yang lain nggak apa-apa. Nah, semoga cukup membantu. Sekian dari saya, sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.